Halo, Mr. Andre dan Miss Arum. Saya Niko dari kelas 12 IPS. Di pagi hari ini ingin sekali lagi menjabarkan sudut pandang saya mengenai beberapa nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari kutipan novel berjudul Madu Beracun karya Khalil Gibran, kalau nggak salah, dari buku ini halaman 119. Tapi sebelum ke situ saya ingin menjabarkan inti cerita secara ringkas dan secara ringkas dan singkat mungkin ya. Jadi pertama, ketika kita membaca novel ini kita diperkenalkan dengan sebuah nama, yaitu Yusuf Al-Fahri, yang ternyata dimiliki oleh seorang pria yang unik sebenarnya. Karena di usia yang ke-30 dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan metropolitannya di kota yang dulu ia tinggali dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk sebagai seorang petapa batin di sebuah desa di Lembah Kadisha namanya, di Lebanon Utara. Tapi sayangnya masyarakat Lembah Kadisha yang sudah lama tinggal di situ tidak memberikan sambutan yang baik kepada Yusuf. Bisa dibilang negatif bahkan, karena mereka memberikan asumsi-asumsi dan prasangka-prasangka yang buruk terhadap Yusuf. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang menonjol, yaitu karakter sang penulis. Karena sang penulis tidak sependapat dengan mayoritas penduduk, di mana ia berusaha untuk mencari tahu dan menggali lebih dalam lagi apa sih sebenarnya motivasi dan latar belakang kedatangan Yusuf sebagai petapa batin di Lembah Kadisha gitu. Dan tapi sayangnya sekali lagi Yusuf memberikan reaksi yang unik terhadap upaya sang penulis dalam menggali latar belakangnya lebih dalam lagi, yaitu Yusuf bisa dibilang bersikap dingin terhadap pendekatan dari sang penulis gitu. Jadi sebenarnya itu inti ceritanya. Langsung aja ke nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil. Yang pertama saya ingin membahas tentang nilai-nilai sosial. Jadi kajian sosial itu kan memfokuskan perhatiannya ke interaksi antar manusia, individu ke individu, kelompok ke individu, atau kelompok ke kelompok. Dan di sini interaksi yang unik adalah interaksi antar individu dan kelompok, di mana individunya itu adalah Yusuf dan kelompoknya adalah masyarakat Kadisha. Kenapa unik? Karena gini. Yang pertama kita bahas dulu interaksi apa sih. Padahal kan mereka nggak berdialog sama sekali nih di kutipan ini. Interaksi yang saya maksud adalah pemberian asumsi oleh masyarakat Kadisha kepada Yusuf, pemberian pemberian persepsi dan asumsi-asumsi ini adalah sebuah interaksi yang bisa dibilang interaksi semu ya. Semu karena tidak disampaikan secara langsung gitu. Dan kalau dilihat dari kajian sosiologi, ini tuh ada namanya, ada ilmunya, yaitu labeling, pemberian label kepada seseorang. Dan ini unik menurut saya karena ini adalah cerminan dari kehidupan nyata. Sering banget kita temui, pemberian asumsi dan persepsi ini seringkali kita dapatkan dari orang lain dan seringkali kita berikan kepada orang lain. Karena sebenarnya kalau mau dilihat dari sudut pandang biologis atau psikologis mungkin ya, pemberian persepsi ini adalah sesuatu yang bisa dibilang human nature atau sifat dasar, sifat bawaan manusia. Sifat defensif bahkan bisa dibilang. Ketika kita bertemu dengan orang baru, kita akan memberikan persepsi kita terhadap orang tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga jarak atau mungkin untuk mendekatkan jarak. Kayak contoh, kita ketemu orang baru, ini orangnya serem nih kayaknya dari gaya pakaiannya atau dari raut wajahnya, saya bakal menjauh gitu. Jadi tuh ini sebenarnya modifikasi dari sifat defensif yang berkembang, ya nggak sih? Karena kita kan adalah Homo sapiens, jadi gitu. Dan karena hal ini adalah hal yang natural, menurut saya tidak bisa dipukul rata. Ini tuh benar atau salah, berasumsi terhadap seseorang itu benar atau salah, boleh atau enggak. Karena kembali lagi ini adalah hal yang natural, jadi ya nggak mutlak gitu. Tapi di sisi lain menurut saya sikap yang tepat yang harus diterapkan dalam menyikapi asumsi-asumsi ini, yaitu ya sebagaimana Yusuf berperilaku atau menyikapi asumsi-asumsi yang diterima, yaitu ya dicuekin aja. Kalau pakai bahasa sekarang, dicuekin aja. Kenapa? Ya karena asumsi-asumsi ini kan bersifat semu, ya kan? Orang tidak menyampaikan secara langsung kepada kita, bukan sebuah pendapat, tapi sebuah pemikiran semata. Jadi buat apa kita memikirkan pikiran orang lain terhadap kita yang sifatnya semu? Jadi menurut saya sikap yang paling tepat adalah ya sesimpel dicuekin aja, mengacuhkan semuanya itu. Nah, tetapi kenapa Yusuf bisa sampai memperoleh sanksi berupa labeling ini, berupa asumsi-asumsi ini? Nah, ini lanjut ke nilai selanjutnya, itu nilai budaya. Di sosiologi kita juga diajarin ada yang namanya custom atau nilai adat. Nah, di nilai adat ini adalah nilai yang sudah disosialisasikan untuk waktu yang cukup lama, jadi cukup erat dengan wilayah itu. Dan menurut saya ketika Yusuf datang ke Kadisha dan tidak berbaur, dia telah melanggar norma. Karena saya punya teori,
orang-orang yang bukan orang-orang, kelompok sosial yang anggota-anggotanya itu saling dekat satu sama lain punya kecenderungan untuk merendahkan orang yang bukan di kelompoknya. Contoh, ibu-ibu yang belanja sayur di komplek pagi-pagi, ya kan? Mereka suka ngegosip tuh, ih anaknya itu cewek tapi pulang malam ya, kayak gitu kan. Mereka hubungan dekat dan mereka merendahkan orang lain. Contoh lain di sekolah, cewek-cewek yang suka bikin geng-gengan tuh, yang suka ngegosipin anak lain atau bahkan guru digosipin. Mereka kan hubungannya dekat dan mereka suka merendahkan, dalam tanda kutip ya, merendahkan orang-orang yang bukan kelompoknya gitu. Itu sih. Jadi menurut saya ketika Yusuf yang masuk ke lembah Kadisha yang memiliki solidaritas yang tinggi dan dia tidak memilih untuk berbaur, jadi dia telah melanggar norma. Dan menurut saya yang bisa dipelajari adalah ketika kita masuk dalam lingkungan baru yang mempunyai adat, hal yang tepat adalah menyesuaikan diri dengan adat tersebut. Kalau enggak, kita mendapatkan sanksi yang berupa apa? Banyak, tergantung daerah dan normanya. Balik lagi. Nah, selanjutnya ada nilai moral, atau kalau bisa diartikan kan sama aja kayak etikat baik. Di sini ada etikat baik yang menonjol. Balik lagi, menonjol banget, yaitu etikat baik atau perilaku baik yang yang dilakukan oleh sang penulis. Jadi ketika mayoritas masyarakat Kadisha itu memutuskan untuk membuat persepsi dan asumsi yang buruk dan mempercayai asumsi-asumsi tersebut, sang penulis dia lebih memilih untuk menggali lebih dalam dan mencari kebenaran. Nah, itu dia, mencari kebenaran. Dia lebih memilih untuk mencari kebenaran daripada mendengarkan asumsi orang atau membuat asumsi. Jadi menurut saya ini adalah hal yang tepat. Jadi daripada mengasumsikan asumsikan sesuatu, lebih baik kita mencari kebenaran dari sesuatu. Dan itu adalah hal yang tepat buat saya untuk diterapin, bukan hanya mengenai seseorang atau menilai seseorang, tapi dalam banyak hal gitu, dalam bekerja, dalam sebagai pelajar gitu. Itu sih menurut saya. Selanjutnya ada nilai spiritualitas atau kepercayaan. Di sini udah jelas kan ya, kan kita dijelasin kalau di paragraf 1 si Yusuf itu dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk menjadi seorang petapa batin. Nah, di sini menurut saya Yusuf memiliki tingkat iman yang sangat tinggi bahkan ya, karena ketika seorang manusia yang punya kecenderungan untuk menyukai sesuatu yang aman dan nyaman berani meninggalkan kenyamanan tersebut dan meninggalkan semua hubungan primer dan menggantikan hubungan primer dia. Maksudnya hubungan primer dengan manusia ditinggalkan dan mengubah hubungan primernya menjadi dua arah, yaitu antara dia dan Tuhan. Itu butuh butuh daya iman yang kuat sekali untuk seorang manusia yang bersifat rasional untuk melakukan hal tersebut gitu sih. Jadi kalau mau dibilang harus diterapin atau enggak ya tergantung kalian, tergantung kepercayaan kalian dan persepsi kalian, bukan perspektif kalian juga terhadap keagamaan, karena ini kan kontroversial ya. Tapi mengingat sila pertama dari pedoman negara kita, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menurut saya ini perlu diterapin banget. Jadi ya itu nilai kehidupan yang bisa diambil dari sudut pandang saya. Ada nilai sosial, budaya, moral, dan spiritualitas. Dan ya mungkin itu aja dari saya. Cukup. Terima kasih Miss Arum dan Mr. Andre.